Bang, diskusi sama Papi, bisa on cam sama bisa Papi. bisa on cam Dan mantan udah mau Islam tapi nggak jadi. oh nggak apa-apa bang, nggak Nah, apa-apa. ngomong sama Papi, buka Nggak kamera, apa-apa. ngomong sama Papi, Buka kamera bang, sekarang. nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Udah mau Islam tapi nggak jadi. Pakai baju dulu, Pakai baju lah dulu, biar sopan. pakai baju dulu Pak. Gagal jadi Islam gitu bang. Iya, pakai baju aja dulu bang, karena memang di Islam itu harus banyak aturan. Ketika kita berhadapan dengan Nggak, biar orang bergantung, lain, biar harus bergantung. santun. Nggak Pakai jadi baju aja kartu. dulu. Maksud saya biar gantung biar jangan nampak. Ya dipakai lah baju, Ya kan? jadi berhadapan dengan orang Biar itu, jangan. pakailah baju, ya. Oh. Ya kita kedepankan adab karena ini kan media sosial Bentar, Bang, ya. ya. Bisa bentar ya. Oke bangku, ini kan menarik ini. Digini-gini dulu, digini-gini dulu kan, ya kan baru. Iya. Masya Allah. Tapi saya yakin loh, Pak Rando ini orangnya baik ya, nggak apa-apa ya, karena mungkin ada sesuatu tidak jadi ya, nggak apa-apa Ya, lah kan, ya. kita kan hanya walaupun ada kesalahan kita kan wajib bertanya ya kan. Baik, saudaraku baik, silakan. Bang Gresi, selamat bergabung. Cuman aku hanya ada penasaran itunya. Apa saudaraku? Apa yang Ada penasaran surah kamu? An-Anisa 22 itunya. Apalah Nisa Coba abang dua? buka di situ An-Anisa 22. Apa itu? Apa yang mau ditanya di Aku situ? penasaran juga nya. Kok bisa Apa kayak gitu itu? larinya? Apa itu? An-Anisa 22. Mana ada An-Nisa? Tidak ada An-Nisa. An-Nisa. Loh, sabar ya. Oke, kita baca ya. Jadi surah An-Nisa ayat 22 ya kan. Janganlah kamu menikahi. Oh ini kan perkawinan. Ada masalah apa dengan rumah Nah tangga itu Anda? tadi, itu kan aku penasaran juga. Kok bisa lari ke situ? Apa? Kok? Kan Jadi aku nggak tahu apa-apanya. Jadi gini bang, janganlah kamu menikahi wanita-wanita yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu sangat keji dan oleh Allah dan seburuk-buruknya jalan yang ditempuh. Nah ayat ini menjelaskan saudaraku etika pergaulan suami istri dalam rumah tangga. Maka pada ayat ini Allah menjelaskan etika seorang terhadap ibu tirinya kan gitu, ya kan? Ibu tirinya setelah ayahnya wafat, gitu bang. Jadi setelah wafat ini dalam jangka waktu yang lama, ya kan? Kalau masih ada orangnya, janganlah, ya kan? Dijelaskan di sini kan. Dan janganlah kamu melakukan kebiasaan buruk sebagaimana dilakukan oleh sebagian masyarakat jahiliyah. Jadi ini ayat ini turun ada sebabnya bang. Ya nanti kita baca itulah. Yaitu menikahi perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, baik ayah kandung maupun orang tua dari ayah atau ibu, kecuali kebiasaan tersebut dilakukan pada masa yang telah lampau ketika kamu masih dalam keadaan jahiliyah. Jadi ini berbicara tentang sewaktu orang masih di dalam keadaan belum ada aturan. Ini ya zaman jahiliyah kan itu zaman kebodohan bang. Tetapi setelah datangnya Al-Quran, itu menerangkan bahwa tidak boleh lagi begitu. Tindakan tersebut harus dihentikan, ya kan? Jadi lihat dia punya tafsir bang. Nah karena orang-orang zaman jahiliyah itu bang, kalau kan gini, itu kan bebas bang, tidak ada aturan di situ. Kalau mau 100, 200 istri tidak ada urusan. Itu zaman itu. Lalu ada juga yang sudah istri mantan suami ayahnya itu dia nikahi kembali. Itu tidak boleh setelah datangnya Al-Quran. Begitu abangku. Jadi babang baca tafsirnya. Assalamualaikum ini, ya kan? Nah, dijelaskan lagi. Ya. Dan Papi sama Bang Odin ini live di Mesiah ya. Oh siap, masya Allah. Tepuk tangan dulu ya. Ya.
Ini Rifa, nanti ini Rifa lebih belajar ya. Kalau Papi Gembala ini khusus Bible, khusus yang belum paham Bible ya. Kalau tentang Islam bisa belajar sama Bunda Gembala yang lebih paham. Kalau Papi Gembala ini khusus pelayan firman ya, dari Bible. Mungkin begitu. Siapa saudaraku? Apalagi ganjalan? Kenapa tidak jadi? Mau menikahi istri bapaknya mungkin tidak jadi. Ya, kalau memang bagian surat di Alkitab nggak ada itu, Pak. Ya memang nggak ada, makanya kalian bebas. Mana ada aturan di dalam Kristen? Tidak ada aturan pernikahan di dalam Bible. Oke lah. Tidak ada. Berarti kami bebas, tapi kami dilarang berarti nggak bisa kan? Yang bebas. Kalau di Islam dilarang. Tapi berarti kalau Al-Quran dilarang. Tapi ini kan dari Al-Quran yang mungkin ini. Itu orang-orang jahiliyah, orang jahil sebelum turunnya Al-Quran. Gitu. Nah jadi sekarang nggak boleh bang, masa bekas istri bapak kita mau kawin nenek-nenek aja. Jangan-jangan kau mau kali sama istri bapak. Ini aneh. Jadi zaman dulu itu belum ada peraturan. Sekarang nggak tahu, makanya nggak sekarang. Nggak boleh bang, baca itu nggak boleh. Ya ini ya. Berarti dulu bisa, sekarang nggak bisa ya kan? Dulu bisa. Oke, saya jawab. Coba saya bantu jawab. Gini, Bang Rando, izin saya jawab ya, karena ini kan bicara tentang Islam ya. Sebelum Nabi Muhammad hadir ke dunia membawa hukum-hukum Islam, tidak ada aturan sama sekali. Istri bapaknya bisa diambil, istri orang bisa diambil, bahkan poligami bisa sampai ratusan. Terbukti dengan nenek moyang Tuhannya abang 1000 tuh bininya tuh. Bahkan Nabi di dalam kitab abang mengambil istri orang itu Tuhannya nggak marah, malah Tuhannya kalau mau minta tambah ditambah lagi sama Tuhannya dalam 2 Samuel pasal 12 nomor 7 dan 8. Nah, pada waktu itu hukum dari Nabi Muhammad, dari Allah yang dibawa oleh Nabi Muhammad belum ada. Setelah Nabi datang, makanya Islam ini membawa rahmatan lil alamin, Bang. Tadi yang boleh ngambil istri orang dalam kitab perjanjian lama, dilarang ngambil istri orang, dilarang nikahin istri bapakmu. Nah, kalau dalam Bible itu dalam 2 Samuel pasal 12 ayat ke-11-nya, Tuhan abang yang persiroh ya, yang belum jadi orang ya, masih roh dia yang melayang-layang itu, yang dipanggil bapak, itu bahkan mengambilkan istrinya Nabi Daud, ditiduri oleh anaknya. Enggak apa-apa, memang Tuhan yang bikin kayak gitu. Coba baca 2 Samuel pasal 12 nomor 11 ya, kita baca nih. Saya kan orang Islam ya, saya belajar keduanya, belajar Islam dan belajar Kristen. Artinya yang membolehkan mengambil istri orang itu Kristen ya, datanya ada, buktinya Tuhannya tidak membunuh Daud waktu Daud berzina dengan istri orang. Bahkan Absalom itu anaknya Daud. Absalom itu meniduri istri dan gundik-gundik bapaknya yang adalah Daud. Tuhan nggak masalah karena Tuhan yang melakukan hal itu ya. Nah, karena itu ajaran yang tidak benar, Islam meluruskan. Nabi Muhammad membawa ajaran yang benar, membantah ajaran yang nggak benar ini nih, boleh ngambil bini orang nih. Nah kita baca nih. Saya kan nggak suka fitnah ya, kayak teman-teman Kristen banyak biasanya kalau bicara tuh bawa fitnah. Saya baca, dengarkan baik-baik. Mungkin abang belum pernah baca ini. Nah, ya kita baca pelan-pelan saja. Dalam 2 Samuel pasal 12 nomor 11 dan 10. 11 kita baca ya. Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Ternyata yang meniduri istrinya Nabi Daud anaknya sendiri. Ya, anaknya sendiri. Nah, ternyata ini ajaran sesat kalau gini nih. Makanya Nabi Muhammad datang melarang untuk menikahi mantan istri bapakmu.
gitu. Kalau yang sudah berlalu ya tidak ada dosa lah, karena mereka kan belum dapat ilmu. Nah, begitu kira-kira Bang. Silakan Bang. Pertanyaan selanjutnya. Gitu. Jadi mungkin dia bingungnya di sini. Sabar dulu Bang. Mungkin abang bingungnya di sini. Terkecuali pada masa yang telah lampau, kan gitu. Pasti bingungnya di situ. Nah, ini maksudnya sebelum ada peraturan silahkan saja. Tetapi setelah datangnya Al-Quran, Allah mengatakan janganlah kamu kawini istri-istri apa di situ yang telah dikawini oleh ayahmu. Nah, itu Al-Quran sudah melarang di situ. Sebelum Al-Quran boleh, karena belum ada peraturan. Contoh, sebelum ada peraturan pakai helm, boleh kita tidak pakai helm. Tapi kalau setelah sudah ada aturan pakai helm, harus pakai apa? Kaos kaki. Pakai kaos kaki, begitu apa? Ya, paham sampai di situ? Iya ya. Iya. Apalagi yang membuat Anda tidak jadi masuk Islam? Makan babi. Ya, makan nggak makan, ya, namanya kerja ya, dibilang ya makan lah. Oh, makan. Masuk neraka. Makan. Masuk neraka kamu. Baca di kitab Dari mana? orang. Dari mana? Oh? Apanya? Itulah. Ya kan? Ya, ada ayatnya loh. Nah, ya, ya kan? Oke. Ini aja. Maksudnya karena di kitab gitu bilang gitu. Iya. Neraka gitu. Ada orang-orang pemakan babi akan dilempar Dia ke pun dalam nggak tahu. api. Oke, dia pun makan, dia pun nggak tahu makan dia apa masuk neraka enggak? Kau sudah tahu belum? Dia pun nggak tahu makanlah. Ya kan daripada mati lebih makan masuk neraka gitu. Maksudnya? Gimana ini? Sebenarnya nggak makan dia, kelaparan dia, kan terpaksa makan dia, jadi masuk neraka dia. Terpaksa makan babi maksudnya. Terpaksa. Kalau terpaksa nggak berdosa Bang. Jadi masuk neraka lagi tuh. Enggak. Kan? Bisa di Bang Papi Gembala nih. Papi Gembala misalkannya dia pergi mancing pakai kapal boot, tahu-tahu kapal bootnya jalan terus sampailah ke sebuah pulau. Ternyata di pulau itu nggak usah dulu, yang lain-lain dulu. terus Kita saatnya kita dengan nggak tahu apa-apa lah, kita pun ibaratnya kita jalan nggak tahu apa-apa lah, jalan begitu kita kelaparan gitu, kemana lah? Jalan-jalan Makan di mana? ubi. Di pasar. Jalan-jalan di pasar. makan ubi lah, ubi. Nah, kita kan kadang loyo. Oh, yo makan Bang. Kalau lo makan. Kita pun nggak tahu. Dia kena pembatasan. Dia merokok tadi. Turun dulu naik man. Lanjut. Turun dulu. Abang Loyo naik lagi ya Bang. Bang Iya, Loyo naik lagi. Silakan. Lanjut tuh nih. Apa? Ya, Bang Loyo. Masalah itu. Silakan Bang Loyo naik lagi ya. Jadi gini Bang Loyo ya. Di dalam Islam itu pada dasarnya hukum itu segala sesuatu yang tidak ada larangannya itu hukumnya boleh. Segala sesuatu yang tidak dilarang asal hukumnya itu boleh. Nah, begitu juga dengan perintah. Kenapa orang Islam itu tidak ada larangan makan lintah? Berarti kita boleh makan lintah. Pasti gitu pertanyaannya kan? Berarti boleh dong makan jempol kaki, kan nggak ada larangannya. Oh, berarti boleh dong makan biawak, kan gitu. Nah, ingat di Quran itu bukan cuman ada larangan, bro, adik-adik, saudara-saudara, tapi juga ada perintah. Apa perintahnya? Ya, makanlah makanan yang halal dan thayyib. Jadi ketika Allah memerintahkan kami umat Islam memakan makanan halal dan baik, ketika kami tidak ikuti, kami berdosa. Tiba-tiba Papi Gembala makan kulkas. Loh, kan nggak ada larangan makan kulkas di Quran. Ya boleh lah. Masalahnya itu termasuk klasifikasi makanan nggak? Oh bukan. Berarti Papi Gembala telah zolim. Maka orang zolim itu berdosa. Karena perintahnya makanlah makanan halal dan thayyib. Ternyata bukan hanya sekedar makanan.
syarat makanan yang boleh dimakan tetap halal dan thayyib. Maksudnya gini, ternyata ada seafood dibawa sama papi gembala, tapi hasil ngerampok. Kan boleh makan aja sudah? Tidak boleh, karena syarat makanannya pun ada. Apa syaratnya? 2, halal dan thayyib. Nah, jadi kalau seandainya umat Islam itu yang mutlak dilarang, itu ada di Quran. Dilarang, sesungguhnya Allah hanya melarang kamu memakan apa tadi? B2 itu darah. Ya, nah kemudian nanti ada ulama membagi dalam kaidah fikih, bukan berarti nggak ada dalilnya, ada. Karena perintah di Quran memakan itu makanan yang halal dan thayyib, harus itu. Bangkai nggak boleh. Kalau Kristen makan pepes mayat boleh, karena nggak ada larangannya. Bahkan mereka menggambarkan hubungannya yang sangat dekat dengan Tuhan dengan memakan daging Tuhan dan meminum darah Tuhan. Jadi tidak masalah Kristen memakan pepes mayat. Begitu. Silakan berlanjut, Bang. Kita sapa dulu ya. Selamat malam Hilarus. Saudara Kristen kita aja besarkan Bang Oding, biar kita jadi penjawab yang kecil, yang besarnya yang Kristen aja. Kita hargai mereka. Selamat malam ya Hilarus Rambalak. Selamat datang di Komal Pastor Loding ya. Sabar abangku ya. Abang seorang Kristen atau Muslim abang? Saya Kristen. Kristen, baik abang. Oke, Anda mau berdiskusi, kita diskusi di sini, diskusi edukasi ya. Jadi tidak ada tendensi atau ya kita berdiskusi dengan baik. Di sini mencari kebenaran bang ya. Oke, silakan. Ada yang mau bisa open game abangku? Sudah malam jadi. Saya cuma mau tanya kenapa loading hari ya? Lompat Bang Oki. Sengaja bang, sengaja. Saya netizen yang suruh biar kita nonton ya. Loading hari lagi, kabur lagi loading. Iya sudah. Ya, gini saya tahu jawabannya Bang. Ya. Sebenarnya Bang Loding itu takut sama Oki. Kenapa? Karena Oki itu bukan sendirian menghadapi Bang Loding. Keroyokan sama Tuhannya 3. Kalau Bang Loding sendirian. Kalau Oki kan bertiga sama berempat lagi. Tuhannya 3, dia berempat. Jadi Bang Loding Pecundang loading. Oke. Abang mau apa? Jadi maunya apa? Kasihan. Kita sudah nonton baik-baik baru kenapa? Ya urusan kau lah itu. Siapa suruh kau nonton? Nah, memang Kristen harus dibegituin bang. Saya dulu itu nggak sabar. Tidak, yang saya heran begini Papi. Saya heran begini, ketika saya lari saja mereka permasalahkan, padahal Tuhan mereka lari itu mereka tidak permasalahkan. Tuhan lari loh. Sakitnya tuh di sini di dalam hatiku. Sakitnya tuh di sini di dalam hatiku. Sakitnya tuh di sini. Orang mau edukasi. Emang enak. Memang sakit. Masa kita mau dengar dia punya framing Islam begini, sementara begini, kalau dia tidak paham Al-Quran itu tidak masalah karena dia Kristen, tapi kalau Bible dia tidak paham itu yang jadi masalah. Puas sakit banget. Dia bilang, nyala kau dari hadapanku babi. Satu. Baru itu kabur, udah terakhir Dia kan? sudah rungkat. Dia sudah rungkat. Udah terakhir kan? Dia putar lagu yang jedot begini, menghibur diri begini. Abis bilang, coba Islam yang lapor saya, silakan lapor. Saya tunggu Islam yang lapor saya. Paling sakit hati memang Matius 7:21. Jangan daripada babi ini baru kabur. Apalagi udah selesai ya. Lanjut tuh nih, mungkin ada oten di bawah lagi, tapi biasa oten kesurupan. Ya, yang oten yang naik bertanya aja. Saya maunya menjawab pertanyaan mereka. Kenapa Bang Loding? Jadi gini, Bang Loding, saya mau minta maaf, saya nggak mau kelahi dengan oten ya. Kenapa? Saya takut berantem dengan teman-teman Kristen. Soalnya tadi siang waktu saya tanya, Kristen, punya roh Tuhan nggak dalam diri kau? Punya katanya. Nah ini roh Tuhan sedang marah kepada Korifa, ya kan? Kata dia tuh, oh ya, saya ludahi dong. Mau kena Tuhan
kok kan. Nah gitu, jadi saya nggak enak bang kalau saya berantem dengan orang Kristen, sama saja saya bertengkar dengan Tuhannya. Kalau nanti saya maki mereka, kan segan saya bang memaki Tuhannya orang Kristen. Kalau mereka boleh. menang, kalau mereka menang, mereka keroyokan bang, berempat bang, saya sendiri cewek, nggak enak saya. Nah, jadi suruh nanya aja, mereka suruh naik bertanya aja, saya maunya ditanya aja, menjawab saja. Selamat malam, Abang Betet, Muslim Kristen. Nandar Islam. katanya. Islam. Nandar kalau mau naik, naik aja Nandar. Ya naik Bang Nandar. Ya. Ada yang mau disampaikan Bang sebelum kita turunkan? Selamat malam Bang Loding, Papi Gembala sama Kak Uli. Ya. Assalamualaikum. Silakan Bang. Salam. Nih, kalian tuh bener-bener sumpah lucu sama bener-bener bikin ketawa. Masya Allah. Tepuk tangan dulu. Iya bener. Apalagi Papi Gembala ya, saya sering ngeliat sama Kak Uni sama Bang Loding ya. Ketawanya itu loh Papi Gembala, bener-bener ciri khas banget. Ngeselin kali ya, ngeselin open ya. Bikin ngeselin. Iya. Terus Bang Loding juga pinter tuh, kalau jawabnya itu paling pinter banget. Kata Bang Loding gini, apa namanya, Mekana kan yang nggak usah masuk Islam, yang penting masuk logika aja dulu gitu. Ah itu Pinter memang banget jawabannya. harus, karena Kristen ini betul, jangankan ajaran masuk akal. Bagaimana dia mau masuk surga, orang masuk akal juga kagak kan. Ada pula hukum Tuhan relasi. Kalau pikir sales panci punya relasi kan aneh-aneh memang. Silakan ada lagi Bang. Terima kasih banyak ya atas supportnya ya. Udah itu aja, semangat ya buat Sehat-sehat. kalian, apalagi Islam, masya Allah, sehat selalu ya. Siap abangku oke. ya. Assalamualaikum. Sehat-sehat abangku ya, keluarga ya. Masya Allah. Nah ya, Siap. kalau muslim ya, Oke. santun gitu ya. Coba Kristen mau marah-marah. Kemarin saya begini loh, Uni. Katanya, Papi Gembala ini suka menghujat Tuhan kami. Tuhan kamu siapa? Yesus ya, dari Yunani. Emang gua hujat, kenal juga kagak. Saudara bukan, Tuhan bukan. Ngapain? Masa gitu? Ini dia nih, Hakim. Silakan Pak Lo. Halo, Ya, selamat malam. Bagaimana pelayanan? Masih di seputaran Hakim? iya, Hakim yang agung? saya tadi mulung. Saya mulung di RT6 juga. Ya, ada beberapa ya, hasilnya ada beberapa gitu. Nggak perlu ya, saya ngatkan kamera. Ya, saya mulung ada beberapa ya, udah tertarik. Ya, semoga aja mereka mau di recycling. Oleh Maksudnya, Yesus Kristus. Ya, maksudnya- saya mulung, maksudnya- saya mulung Ya, ke sabar. RT6 ya. Ya. Nah, saya ada beberapa ya yang saya dapat. Semoga mereka bisa di recycling. Iya. Oh maksudnya Siapa? ini Kok sudah pada tangkur mulu dong? enggak, Sabar. maksudnya abang mau mengkristenkan orang Islam. Iya. Ya sudah, kalau kamu paham begitu berarti kamu ya lumayan juga pemikiran kamu. Oh berarti maksudnya Bang Leo ini Enggak usah. enggak, saya paham nih. Saya nggak suka dengan si wanita ini ya, Lodi. Enggak apa-apa, saya juga nggak suka. Sabar. Soalnya dia suka bahas, dia perempuan tapi suka bahas langkah. Gini, maksud Bang Leo tadi, dia berhasil membuat orang menyembah, tadinya penyembah Tuhan menjadi menyembah Tuman. Sekarang Tuhannya pada Bukan Tuhan yang punya tulang belakang. Oh, punya anus. Oh, tadi yang Tuhan, jadi dia berhasil membuat orang-orang yang tadinya menyembah satu Tuhan menjadi menyembah tiga Tuhan. 3. Mati 1 masih ada 2. Oh gitu. Oh. Gak apa-apa. Silakan aja. Silakan. Lanjutkan perjuangan. Lanjutkan. Kita senang-senang nanti kita balikin ke Islam lagi. Ya, gampang kok itu. Silakan Pak. Waalaikumsalam. Silakan Pak. Ada yang mau disampaikan? Ada, saya Islam, saya dari Indonesia. Saya suka tengok Abang Loding. Masya Allah. Walaupun saya tak berapa paham, tapi saya seronok tengok Islam itu ditegakkan. Salam dari Indonesia. Aceh. Terima kasih. Ada yang mau disampaikan atau apalah ya kan? Kayak gitu. Di Malaysia, Pak Cik.
Aduh, storing. Saya tinggal di Kak Johor. Apa kabar orang Johor semua? Ya, oke, teman-teman di Malaysia ya, dari Singapura, ini ada juga dari Jepang ya, Masya Allah ya. Penonton kita ini ada dari Jepang ya, Malaysia paling banyak ya. Masya Allah, salam sehat semua saudara-saudara di sana ya. Iya. Buat teman-teman Kristen silakan kalian naik, kalian bertanyalah. Ini Uni Rifa ini lebih suka kalian bertanya daripada dia bertanya. Soalnya kalau kita yang bertanya, kalian ulah yang kejang-kejang masalahnya. Mending kalian bertanya lah, silakan. Bebas kalian bertanya sama Uni Rifa biar kita juga bisa mendapat pengajaran dari beliau. Silakan kalian naik bertanya lah. Insya Allah nanti ada masanya Bang Loding dengan Papi Gembala ke Malaysia. Insya Allah nanti kita kumpul di Serius, Insya Allah. Mudah-mudahan. Nanti kita bisa ketemu ya sama fans di Malaysia ya. Iya, posko Masya kita, Allah. apologet kita itu Malaysia itu insya Allah Malaysia, salah satu tempat posko kita. Karena saya udah kuliahnya nanti di sana di Malaysia, dan nanti insya Allah menjadi posko para apologet di bawah naungan Mesia. Insya Allah, mudah-mudahannya. Masya Allah. Tante Tepuk tangan Nika, ya, didoakan ya teman-teman yang ada di Malaysia Tante ya. Nika, Papi Gembala dan Bang Loding. Insya Jonathan Andar, insya Allah. Allah. Pace mohon didoakan ya, mudah-mudahan kita bisa bersua jumpa-jumpa ya, jumpa-jumpa di Malaysia ya, Insya Allah. Masya Allah ya teman-teman ya. Nah ini kan bagus masuknya di sini, boleh masuk ya. Gitu ya. Siap. Oke. Ramai-ramai lah kita ke Malaysia kan. Di sana lah kita berdebat kan, cari hotel di sana kan. Iya. Masya Allah. Siap. Nanti kalau untuk teman-teman di Malaysia ya boleh di DM lah nomor ya ke Pastor Loding ya. Pak Pastor Loding, ini nomor saya kalau ke Malaysia. Ini Rifa kan. Jangan-jangan ada sepukul 2 pukul gampang lah itu kan. Jadi seumpamanya kita ke Malaysia kan gampang, udah ada siap kan. Artinya mungkin teman-teman di Malaysia ini siap loh. Banyak loh teman-teman masalah akomodasi apa semua siap loh. Malaysia itu mantap loh. Gampang kok ya. Nur Adila siap-siap juga ya, Nur Adila ya. Jangan ketawa-ketawa di bawah ya. Tidak ada ini Bro, saya mau kasih materi. Ada nggak non muslimnya di bawah Bang? Kita cari-cari Silakan, dulu. kasih materi Uni silakan. Ya. Saya bikin kopi dulu ya. Saya bikin. Boleh Bang. Lanjut. Teman-teman, saya mau menunjukkan bahwa silsilah Yesus itu ngaco sekali ya. Teman-teman sudah tahu belum kalau silsilah Yesus itu berantakan sekali? Nah, silsilah Yesus itu berantakan pertama, ternyata selama ini entah kenapa kok bisa-bisanya itu dikatakan silsilah Yesus. Padahal jelas di situ bukan silsilah Yesus melainkan silsilah bapak tirinya Yesus, dan saya bingung kenapa itu dikatakan silsilah Yesus. Sampai detik ini pun saya masih bingung. Kok bisa ditulis perikopnya bahwa itu silsilah Yesus padahal itu silsilahnya bapak tiri Yesus. Itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah silsilah Yesus, silsilah Joseph, bapak tirinya Yesus, dalam kitab Lukas dan dalam kitab Matius itu berbeda jalur. Yang satu dari jalurnya Salomo, yang satu jalurnya Nathan. Nathan dan Salomo ini adik kakak. Jadi pertanyaannya, ini Yesus ini bapak tirinya tuh bapaknya nenek moyangnya siapa? Nathan atau Solomon? Nah, saya akan tunjukkan teman-teman. Ya, kita akan belajar bersama betapa sebuah kebohongan besar menjadi firman Tuhan. Saya berani bertanggung jawab mengatakan ini sebuah kebohongan karena tertulis di situ silsilah Yesus, tapi itu bukan silsilah Yesus kecuali memang dia hasil sperma. Ya, teman-teman silakan dibuka Matius. Ini kajian, insya Allah nanti saya akan kasih lagi kajian tekstual juga. Matius pasal 1 nomor 1 sampai 17. Dan teman-teman silakan dibuka Lukas pasal 3 ayat 23. Banyak permasalahan di sini yang ingin saya ungkapkan ke publik, di mana menunjukkan bahwa bagaimana mungkin sebuah kitab yang diilhami oleh Roh Kudus ternyata memuat dusta yang sangat besar. Nah, Lukas pasal 3 nomor 23, kalau teman-teman lihat, kita akan arahkan kamera kita ke laptop saya biar teman-teman tahu semua betapa ini sebuah penipuan yang sangat besar menjadi sebuah firman Tuhan. Dan saya bingung kenapa ini dikatakan dari
ilham dari Tuhan. Nah, coba perhatikan baik-baik. Kalau kita lihat teman-teman, di sini Daud memperanakkan Salomo dari istri Uria, dan lihat perhatikan baik-baik, ini Matius pasal 1 nomor 1 sampai 17. Ini silsilah Yesus, ini bohong banget. Ini sebuah kebohongan karena ini bukan silsilah Yesus, karena Yesus adalah anak tiri dari Joseph. Di sini dikatakan silsilah Yesus anak Daud. Sampai di sini teman-teman, Daud memperanakkan Solomon dari istri Uria. Solomon memperanakkan Rehoboam, dan teman-teman tahu ya, memperanakkan ini artinya berhubungan seksual. Sampai di sini dikatakan, ternyata di sini dikatakan bahwa Joseph suaminya Maria itu bapaknya adalah Yakub, ya. Nah, tapi kalau teman-teman lihat dalam kitab Lukas, di sini dikatakan menurut anggapan orang, ternyata, aduh, kena pembatasan saya ya. Saya turun dulu ya, Bang. Naik ulang uni, kenapa pembatasan? Sudah saya bandingkan aman. Ini anti rungkat aman sih. Nanti kalau Kristen mau naik, mau bertanya juga boleh ya. Tapi bertanya yang wajar-wajar saja ya teman-temannya. Tidak apa-apa, biarkan Otis, mungkin dia tidak bisa tidur siang atau tidur malam, ya terserah dia. Silakan buat teman-teman Kristen yang mau naik, mau diskusi silakan. Iya, kita mau dengar dia punya bicara tidak jelas itu. Ditanya apa, jawabnya apa? Bilang satu, habis relasi. Relasi itu berarti ada dua. Ngamuk dia kan? Langsung putar lagu kepala jedot-jedot begini. Bunuh cicak dapat pahala, kalian heran. Bunuh Tuhan masuk surga, kalian biasa saja. Bang Inspirasi naik bang. Iya. Oke, Uni aman. Ya, maaf teman-teman. Bang Loding ini kena peringatan berapa kali, Bang? Baru aman. Ini akun anti rungkat aman. Ya, tapi biasanya walaupun anti rungkat, nanti kalau seandainya kena pembatasan, nanti shadow ban nanti. Jangan sampai ketiga kali gitu. Nah, kita kembali ya. Jadi teman-teman, itu tadi di dalam Matius. Sekarang kita lihat di dalam Lukas. Kalau di dalam Lukas, teman-teman, ternyata, terima kasih Bang, ya. Kalau kita lihat dalam Lukas, jalur nenek moyangnya Joseph atau bapak tirinya Yesus, itu kalau kita lihat di Lukas pasal 3 nomor 23, itu berbeda lagi. Teman-teman mungkin sudah tahu semua ini ya. Nah, dan ini pun lagi-lagi dikatakan silsilah Yesus, padahal ini bukan silsilah Yesus, tetapi ini silsilah bapak tirinya. Nah, di sini dikatakan ya, kalau teman-teman melihat bahwa ini tidak ada Solomonnya di sini, nggak ada Solomon, tidak ada kait mengaitnya dengan Solomon, ya, tidak ada sama sekali. Kenapa? Karena ini mengambil jalur dari siapa? Dari saudaranya Solomon bernama Nathan. Nih, anak Nathan, anaknya Daud. Nah, dan orang Kristen mengatakan silsilah dalam Lukas ini merujuk kepada silsilah Maria, dan itu juga Takia Korintus. Kenapa saya katakan Takia Korintus? Karena kalau teman-teman lihat di sini, ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun, dan menurut anggapan orang dia adalah anak Yusuf. Jadi nggak ada Maria di sini. Yusuf ini bapaknya Eli. Nah, jadi dalam Lukas ini bicara tentang Yusuf anak si Eli. Tapi di Matius ini bicara si Yusuf anak si Yakub. Ya, si Yusuf anak Yakub. Jadi inilah saya bilang ini sangat ngaco, ini sebuah dusta, sebuah kebohongan yang dijadikan sebuah keyakinan. Ya, saya hanya menghimbau buat kalian semua yang berpikir, saudara-saudaraku yang non-muslim dari kalangan Kristen. Jujur saya tidak ada kepentingan membuat kalian itu marah sebenarnya, karena nggak ada untungnya bagi saya.
Tapi bagaimana mungkin ya sebuah keyakinan itu dibangun dari kebohongan yang disembur-semburkan? Kalian tahu tidak, di dalam Islam membohongi nasab itu dosanya sangat besar. Kalau saya anaknya Papi Gembala, lalu saya mengaku-ngaku anaknya Bang Loding, ini dosa besar loh. Sama seperti itu. Jadi ini sebenarnya bukan silsilah Yesus. Pertanyaannya adalah, dari mana para penulis ini mengatakan ini silsilah Yesus? Nah, satu masalah lagi yang sangat besar. Kalian tahu nggak, teman-teman? Di dalam silsilah di Matius ada tertulis Yosia ini bapaknya dari Yehonya. Nah ini, perhatikan baik-baik ya. Ini jarang-jarang saya angkat karena ini sangat. Sebentar, ini ada yang DM saya. Ini Tuhan ya bersilsilah, silsilah Tuhan. Iya, silsilah Tuhannya teman-teman kita Kristen. Macam mana lah Tuhan punya silsilah? Macam. Nah, ini kita lihat ya. Coba perhatikan baik-baik. Di sini ada tertulis Yosia memperanakkan Yekonya. Ini juga sebuah takia Korintus yang nyata. Karena Yosia ini bukan bapak dari Yekonya, melainkan kakek dari Yekonya. Ini Bang Loding sama Papi Gembala sudah dapat materi ini belum? Tentang Yoyakim. Nah, perhatikan ya. Yosia ini Bang, itu kakeknya Yekonya. Jadi Yosia ini punya anak namanya Yoyakim. Yoyakim ini punya anak namanya Yekonya atau Yoyakin. Bapaknya Yoyakim, anaknya Yoyakin atau Yekonya. Tahu nggak Bang, kenapa Yoyakim dihilangkan namanya di sini? Karena Yoyakim itu pernah dikutuk Tuhan tidak akan pernah punya anak yang menjadi raja. Nah, ternyata penulis Matius mengelabui. Jadi gini Bang, kalau seandainya Yoyakim itu tertulis punya anak sampai kepada Yesus, maka nubuatan Tuhannya tidak berlaku Bang. Nah, saya tunjukkan kepada teman-teman semua bahwa Yoyakim itu dikutuk tidak akan punya anak yang menjadi raja. Berarti Yesus nggak layak jadi raja, pantesan dia ditolak karena dia keturunan Yoyakim. Nih, saya tunjukkan ya. Inilah kenapa saya katakan barang siapa yang menuliskan kitab dengan tangannya dan kitab itu menguntungkan etnisnya, sukunya, kepentingan pribadi, mereka betul-betul luar biasa menghina dan menghujat ya. Teman-teman, kalau kita lihat Yoyakim ini dia tidak akan punya anak, itu kata Tuhan mereka, Tuhannya saudara kita Kristen. Saya lihat kan, saya tunjukin dulu ya, kalau jangan salah loh. Yoyakim bapaknya Yoyakin atau Yekonya. Ini dia, ini buktinya ya. Nih, ini Yoyakin. Yoyakin atau Yehoyakin ya, juga disebut sebagai Yekonya. Bapaknya namanya adalah Yoyakim. Ah, ini dia. Kemudian Yoyakim mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, maka Yoyakin anaknya menjadi raja menggantikan dia. Ini Bang, jadi anaknya jadi raja ya Bang. Nah, padahal Yoyakim itu dikutuk tidak akan pernah punya anak yang menjadi raja. Nah ini, jadi Tuhannya lupa Bang dengan kutukannya sendiri. Makanya si Matius menghilangkan nama Yoyakim. Saya kasih data dulu ya tentang ayat nih. Jadi kalau ada silsilahnya, ini berarti Tuhannya Oten ini punya kakek ya? Punya kakek bulu? Punya nenek moyang, punya nenek moyang. Ya salah. Macam mana lah kau Oten? Tuhan kau punya kakek moyang, ya salah. Itu masih belum seberapa Bang. Nenek moyang Yesus ini justru malah rata-rata pejina lagi. Oh nantilah itu, nanti kenalan itu lagi. Nantilah itu. Kita lihat di Yeremia ya. Teman, ini perhatikan nih, ini tentang Yoyakim loh. Yeremia pasal 36 nomor 30 ya. Yeremia pasal 36 nomor 30. Perhatikan teman-teman ya. Tuhan Bapa lupa berfirman dan dia lupa. Nih.
Perhatikan baik-baik ya, nih. Ini kita lihat Yeremia pasal 36 nomor 30. Nih, kita baca di sini nih. Nih. Sebab itu beginilah firman Tuhan tentang Yoyakim raja Yehuda, ia tidak akan mempunyai keturunan yang akan duduk di atas tahta Daud, dan mayatnya akan tercampak. Berarti Tuhan sudah mengutuk Yoyakim tidak akan pernah punya anak yang menjadi raja. Tapi apa yang terjadi? Justru yang terjadi dalam 2 Raja-Raja pasal 24 nomor 6, kemudian Yoyakim mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek-nenek moyangnya, maka Yoyakim anaknya menjadi raja menggantikan dia. Inilah sebuah dusta, dan ternyata di dalam silsilah Yoyakim dihilangkan namanya. Yosia dikatakan bapaknya Yekonya. Gitu ya teman-teman. Kalau belum paham, bentar Yosua sedikit ya terakhir. Kalau teman-teman belum paham tentang kajian kebohongan silsilah Yesus, nanti saya akan berikan materi singkatnya dengan tertulis buat supaya teman-teman dapat dalilnya. Silakan Bang Loding dan Papi Gembala. Oke, bertanya. terima kasih ini ya, sangat edukasi banget. Bagaimana ini Bang Yosua? Masa Tuhan punya silsilah kakek gitu lah? Agak lain Bang Yosua. Coba ini menarik ini. Ini coba silakan. Kan sesuai tema Kristen bertanya, berarti saya bertanya. Ya, silakan Bang, silakan. Coba dijelaskan dulu ini, tadi dipaparkan, nanti lah bertanya ya, gak gampang lah itu. Silakan. Berarti dijelaskan dulu baru bertanya apa gimana Bang? Ya kan tadi kita nyambung dulu lah, ngobrol-ngobrol dulu lah sedikit. Kalau masalah bertanya 1220 pertanyaan Bang, gampang lah itu. Silakan. Oke, baik Bang. Jadi Yesus itu wajib dia memiliki silsilah, ya, karena dia itu lahir ke dunia itu ya manusia, makanya kita manusia harus mempunyai silsilah, ya gitu. Yesus itu berasal dari keturunan Daud, ya. Nah, kemudian setiap manusia mempunyai silsilah, maka Yesus dibuat atau ditulis silsilahnya itu di dalam Alkitab itu atau di dalam Bible kami itu, biar jelas. Karena sejarah tentang Yesus itu kan semua itu bukan maksudnya bukan cerita-cerita dongeng Bang, tetapi itu memang ada sejarahnya. Jadi ya kita harus nggak apa-apa Bang, ya nggak apa-apa. Jadi biar kelihatan kepada sejarah. Jadi nggak apa-apa. Jadi biar kelihatan nggak dongengnya, wajib ada silsilah gitu maksudnya. Ya iya, ada silsilah Bang. Makanya aku tadi bilang bahwa Yesus kan lahir sebagai manusia, otomatis manusia. Ngomong kayak dari tadi saya pikir Tuhan. Aduh, salah saya. Karena Tuhan nggak mungkin punya silsilah, benar nggak Bang? Tapi kan dia Tuhan juga Bang. Katanya manusia. Oke, manusia bisa dipanggil Tuhan nggak? Jujur dulu kita. Manusia bisa dipanggil Tuhan. Ya berarti Tuhan Anda manusia, betul? Enggak Bang, jujur dulu, manusia bisa kata Tuhan manusia. Tidak bisa. Dalam kaidah KBBI nggak bisa. Dalam kaidah KBBI, manusia tidak boleh dipanggil Tuhan kecuali memang Tuhannya manusia. Tapi dipanggil Tuhan boleh, karena Tuhan dan Tuhan itu beda dalam makna terminologi di dalam KBBI atau bahasa Indonesia. Tuhan itu adalah sembahan, kalau Tuhan adalah pemilik dan pemelihara. Jadi secara terminologi, kecuali orang pagan, kalau Anda pagan boleh menyembah kepada manusia, karena dulu Tuhannya orang Yunani juga adalah manusia-manusia yang dianggap dewa dari Olympus. Nah, saya mau menanggapi Anda ketika Anda bilang begini. Inilah kenapa saya katakan agama Kristen ini agama paksaan. Yesus wajib punya silsilah padahal nggak punya bapak. Pertanyaannya adalah yang mewajibkan Yesus punya silsilah siapa Bang? Dia tadi. Ya makanya Bang Yosua coba. Yang mewajibkan Yesus punya silsilah siapa Bang Yosua? Tapi nggak salah abang kita ini, Bang Yosua ini nggak salah. Yesus ini memang dari hasil sperma. Dari hasil spermatos.
Saya punya dalilnya, Yesus dari hasil sudah sperma. jelaskan. Yesus kan lahir dari manusia. Yesus kan manusia. Otomatis dia punya silsilah gitu. Karena dia Semua hasil para sperma, nabi Yesus kan? itu. Dengar dulu kan, Ya. dengar dulu. Yesus itu kan di dalam kitab kami. Yesus itu juga nabi. Yesus juga hamba Tuhan. Saya akui. Makanya semua para nabi dan semua para hamba-hamba Tuhan, mereka kayak dulu imam-imam besar, pembawa-pembawa agama. Bang, saya turun lagi, Itu Bang, mereka karena pembatasan harus lagi. punya silsilah yang jelas gitu. Oh, berarti Yesus itu hamba Tuhan juga. Ya, iya, emangnya aku bisa menolak itu. Ada tertulis di dalam kitab kami juga.